Ditekan dari segala sisi, seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi. Mimpi pun tahu. Ya Allah, lagi-lagi ya soal uang. SPP adik belum lunas. Ibu juga harus cepat-cepat operasi. Katanya masih kurang banyak, malah udah dibantu BPJS. Lalu aku bersandar kemana? Ya Allah, aku tahu Engkau tidak akan memberi ujian di luar kemampuan hamba-Mu. Tapi aku juga lelah menjalani semuanya sendirian. Saat semua sibuk, Ya Allah, kasih aku jalan yang terbaik. walau tak rela pun ku bantu. Kamu pucat banget, jangan bilang kamu masih kirim uang ke kampung terus. Serius deh, umur 23, kok kamu hidup cuma buat mikirin orang tua kamu sama adik kamu terus sih? Itu namanya kisah diri sendiri. Kalau aku sih mikirin diri aku sendiri ya, kalau nggak gitu nanti malah capek sendiri. Ya, aku nggak bisa kayak gitu. Kayak aku udah nggak ada. Sekarang ibu lagi sakit dan harus operasi. Adik aku juga masih sekolah. Kalau aku gak bantu mereka, terus siapa? Ya ampun Lia, kamu tuh emang dari dulu nggak bisa kalau soal keluarga. Kalau aku jadi kamu sih, aku bakal mikirin kepentingan diri aku sendiri sih. Iya nggak sih ini? Ya Lia. Nabila, Agia, ya Allah kalian. Kita terakhir ketemu pas lulus kuliah nggak sih? Iya, itu juga cuma sebentar. Yang lagi di sini nongkrong. Iya, sekalian meeting. Aku lagi ngurus bisnis sama partnerku. Lah, kamu sendiri gimana kerja di sini? Iya, di sini sambil ngambil freelance juga. Masih kayak dulu ya, selalu sibuk. Kita udah lama nggak ketemu. Gimana kalau kita kapan-kapan ngobrol santai gitu? Main. Masa kita cuma ketemu bentaran doang sih? Boleh sih, tapi jadwalnya agak random. Santai, nanti aku kabarin kamu. Kita aturin waktunya. Oke. Aku balik kerja dulu ya. Oke, senang banget bisa ketemu kamu, Lia. Dunia kecil banget ya. Ya, kecil banget. Dia masih sama ya? Iya kayaknya hidupnya lebih berat deh sekarang. Santai aja, saya cuma lagi lihat-lihat aja. Stok gula, kopi, sama sirup masih ada. Tadi sama saya udah dicocokkan sama catatan juga, yang kosong cuma sirup vanila, tapi masih cukup kok untuk hari ini. Bagus. Iya. Iya Pak. Stok hari ini rapi.
closing juga bersih. Saya perhatiin beberapa hari ini kerja kamu bagus. Mulai minggu depan kamu yang handle kasih shift malam ya. Gaji kamu naik 300.000. Serius Pak? Terima kasih banyak Pak. Ya, kamu kenapa? Kamu kelihatan capek banget. Ada apa? Cerita aja. Sekarang cuma aku doang yang bisa diandelin di rumah. Ibu aku harus operasi secepatnya. Uangnya masih kurang banyak. Habis aku juga SPP-nya belum lunas. Katanya kalau belum lunas, ketentuan dari sekolahnya. Padahal kamu tahu sendiri kan, gaji sebagai WNPers itu berapa. Freelance juga kadang ada, kadang nggak ada. Kadang rasanya berat banget. Kita cari jalan pelan-pelan aja. Ibu kamu operasinya pakai BPJS kan? Udah, tapi masih ada biaya lain yang belum ketutup. Mungkin kita bisa cari bantuan lain, kayak donasi online mungkin. Satu lagi, mungkin kamu harus lebih atur keuangan kamu ya. Kayak budget sederhana aja dulu. Yang penting kebutuhan utama kamu aman. Bantu keluarga itu baik ya, tapi kamu jangan sampai lupa sama diri kamu sendiri. Pelan-pelan aja. Kalau kamu butuh bantuan buat ngerjain freelance, kasih tahu aku aja ya. Iya, kamu nggak sendirian kok. Makasih banget ya, aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi kalau bukan kalian. Iya, sama-sama ya. Iya. Masih di sini belum? Ya Ustaz. Gimana? Kamu kok kelihatan capek banget? Kenapa? Ya Ustadz, akhir-akhir ini lagi banyak yang dipikirin. Kadang saya merasa harus bisa bantu keluarga lebih banyak. Tapi keadaan saya sendiri belum stabil. Dalam Al-Quran Allah pernah bilang, Allah tidak akan membebani hambanya di luar dari batas kemampuannya. Artinya, tanggung jawab itu pasti ada, tapi tetap sesuai dengan kemampuan diri kita. Tapi kadang saya merasa bersalah kalau belum bisa bantu banyak. Bakti kepada orang tua itu besar pahalanya, Lia. Banyak pahalanya banget di situ. Tapi dalam Islam juga, nafkah diberikan sesuai kemampuan masing-masing. Menolong orang tua itu tanggung jawab, tetapi harus juga dilakukan secara bijak. Tidak semua tanggung jawab bisa dilakukan secara sekaligus. Prioritaskan yang darurat terlebih dahulu, baru kamu pelan-pelan bangun masa depan kamu. Kalau hidup kamu kuat dan terencana, saya yakin kamu dapat menyelesaikannya. Saya takut gak kuat Ustadz menjalanin semuanya. Kekuatan itu tidak selalu datang dari diri kita sendiri, Lia. Seringkali kekuatan itu datang ketika kita bersandar kepada Allah. Berarti saya harus berusaha semampu saya, Ustadz. Iya, Lia. Berusaha dengan cara baik dan halal itu kuncinya. Setelah itu, bertawakal kepada Allah. Tawakal itu bukan menyerah, melainkan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz, saya jadi lebih tenang. Terkadang jalan keluar
datang ketika kita berjalan dengan santai dan benar. Usahaku buatmu nyaman, jadi tempat berlabuh yang aman. Tiap kecewa yang ku rasakan hanya bisa ku jadikan pelajaran. Harus meredam semua Kadang hidup terasa berat, seolah semuanya harus dipikul sendirian. Tapi aku belajar, menjalani tanggung jawab juga perlu cara yang bijak. Menolong keluarga semampuku, dan tetap menjaga langkah hidupku sendiri. Berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah. Mungkin inilah yang disebut dengan berkah. Ketika sesuatu yang terasa berat, perlahan berubah menjadi kekuatan. Menjadi generasi sandwich bukan hanya menanggung semua beban tanggung jawab dari keluarga, melainkan menjadi kuat dan tawakal dalam menjalankan semua perintah Allah SWT. Tanggung jawab yang besar tidak diberikan kepada orang yang lemah. Ketika kamu diposisikan sebagai tulang punggung keluarga, itu bukti bahwa kamu mampu. Semoga lelahmu menjadi berkah dan rantai generasi sandwich ini berhenti di kamu. Bagi kamu yang sedang memikul beban keluarga, ingat kalau kamu nggak harus jalan sendirian. Jangan ragu buat berbagi cerita, karena dukungan dari orang terdekat bisa bikin hati rasa lebih tenang. Jalani semampunya, tetap usaha, tetap berdoa, dan sandari semuanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua lelahnya nggak akan sia-sia. Jadi tulang punggung keluarga itu berarti kamu harus mengorbankan seluruh kebahagiaan kamu. Islam mengajarkan keseimbangan, berbakti kepada keluargamu semampumu, tetapi tetap memperjuangkan masa depanmu sendiri. Hidup memang tidak harus berjalan sesuai dengan keinginan. Kan selalu ada hal yang berat untuk dijalani. Tapi percayalah, jika masih bertahan dan berusaha, semuanya akan berjalan dengan baik. kita bisa